majelis mahkamah, bukan para pihak begitu. Tapi khusus mengenai dokumen, surat-surat bukti yang kalau diperoleh sebelum diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pada hari Jumat itu, maka bukti itu berstatus hukum sebagai bukti yang sah, yang tidak sah. Dan karena itu menurut saya pantas ditolak. Saya sebetulnya sedang menunggu ini, kami sedang menunggu sesuatu yang sangat menarik sebetulnya. Ketika kemarin di persidangan, beberapa DPKTB itu punya nilai strategis dan cukup seksi gitu ya. Misalnya ada yang jumlahnya sampai 338, ada yang 160. Saya sebetulnya berharap pada posisi sekarang ini dan nanti ketika kemudian pengacara pemohon mengkonfrontasi dari termohon, mempertanyakan itu kembali. Bagaimana ceritanya 338 itu gitu. Apa betul? Karena ini yang saya katakan bahwa betapapun KPU pusat bersih, KPU provinsi bersih, tapi kalau di bawah kemudian ada yang bermental bandit atau apa begitu misalnya, ini yang punya potensi digarap oleh kekuatan apapun. Tapi ada kesempatan untuk itu kan Pak? Sangat mungkin. Fakta-fakta di persidangan di DKPP, di Mahkamah Konstitusi, betapa kemudian jangankan level KPPS, KPU sama Panwas Kabupatennya sendiri pecah kongsi untuk mengatakan bahwa mereka tidak lepas, yang di bawah itu tidak lepas dari intervensi. Nah nanti seksinya adalah misalnya TPS 52 itu yang di Kapuk Muara ya, penjaringan itu ada 338. Saya ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi di situ kok sampai 338, karena tidak masuk logika gitu. Tidak masuk logika betul. Bagaimana 338 bisa ada menjadi tugas dari majelis hakim tentunya juga untuk itu yang kita ingin dengar, sehingga kebenaran itu menjadi terungkap di persidangan, termasuk yang 160 segala macam. Anda juga setuju? Ada satu hal tadi begitu ya, yang saya kira mudah-mudahan dia sadar dan dia mengerti betul gitu ya. Husni Kamil tadi ngomong gitu ya di VT tadi, dia senang Mahkamah Konstitusi diharapkan oleh pengacaranya jangan berhenti pada keadilan prosedural, tapi juga keadilan substansial. Saya tidak tahu apakah dia mengerti konsep keadilan substansial atau tidak begitu ya. Tetapi maksud Anda? Loh, kalau Anda bicara keadilan substansial, Anda tidak bicara teks. Anda tidak bicara teks per teks, Anda tidak bicara ayat per ayat, huruf per huruf. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa kalau Anda bicara keadilan substansial, maka Anda bicara mengenai black box, meta value, meta yuridis, meta konstitusi. Di situ Anda menemukan bahwa boleh saja seperti tampak seolah-olah menurut teks ini benar, tetapi dari segi meta value-nya, meta konstitusinya salah, tidak senafas dengan meta konstitusinya, maka itu harus dinyatakan salah. Dan gara-gara inilah maka dunia mengenal apa yang populer sekarang orang kenal dengan judicial review. Dan bukan tak mungkin dengan mengatakan konsep keadilan substansial itu justru meminjam, menganalog dengan istilah Pak Putu, gitu. Kotak bisa berakibat orang masuk kotak. Justru ini bisa berakibat orang dia kalah. Mungkinkah hal itu tersebut terjadi mengingat mungkin ada tekanan politik yang saat ini juga menghadapi mungkin dari MK juga DKPP? Anda optimis? Kalau tekanan politik ya saya agak susah mengatakan begitu ya, karena saya bukan ahli ilmu politik begitu ya. Tetapi kalau kita lihat jalannya persidangan fine aja gitu. Tampaknya mereka enjoy begitu ya. Tidak terlihat mereka ada tekanan, pertanyaan-pertanyaan oke, lancar-lancar, lugas-lugas saja gitu. Tapi kalau kita saksikan di layar ini sidang DKPP, Pak Haji Mulyasrik juga masih